selamat malam teman-teman Ruiji. Oke, kita akan bahas case sharing ya teman-teman. Jadi ada request dari salah satu pengguna Ruiji bahwasanya dia mau ngeblok teman-teman IP modem ISP-nya. Gimana caranya? Jadi usernya itu connect ke intranet EG device dan mau ngeblok IP modem ISP-nya teman-teman ya. Gimana caranya gitu ya. Nah, kita akan bahas itu ya teman-teman. Bagi yang belum kenal, nama saya Jasa Atum. Di sini akan mandu teman-teman untuk kita hands on ya. Untuk kita hands on dan kita testing sekalian teman-teman ya. Dan pada video tutorial kali ini ya, kita menggunakan Ruiji Cloud versi 9.5. Oke, kita ke next slide-nya. Jadi kita akan coba jelasin dulu isu description sama root cause-nya. Kenapa si customer ini teman-teman ya, minta untuk diblok gitu ya IP modemnya. Jadi singkatnya teman-teman, customer ini dia implementasi di cafe begitu ya. Nah, jaringan internal ini pakai EG, pakai Easy Gateway ya. Di mana Easy Gateway ini dia connect ke modem ISP ya. Ya sebagai gateway internet lah ya modem ISP-nya gitu teman-teman ya. Nah, modem ISP-nya ini masih pakai password atau username password-nya itu masih bawaan ISP teman-teman ya, masih default gitu ya. Ada kan orang yang iseng-iseng masuk ke webnya terus masuk username password default gitu ya teman-teman. Nah, jadi si user usil ini dia ngoprek gitu ya, SSID-nya diganti, WiFi-nya atau SSID WiFi-nya diganti gitu, atau dia bikin SSID baru gitu ya, terus password-nya dirubah-rubah ya. Jadi si user ini dia nggak lewat network EG, tapi dia langsung connect ke modem ISP teman-teman, di mana akibat perubahan tersebut traffic user ya policy-nya nggak lewat EG gitu ya, atau nggak lewat perangkat jaringan internal teman-teman. Nah, fitur apps control, bandwidth control, sama monitoring klien-kliennya dia nggak jalan ya gitu ya. Dan beberapa user juga ibaratnya teman-temannya dia gitu ya, connect langsung ke ISP modemnya tanpa lewat gateway ya teman-teman. Jadi administratornya ini atau usernya ini kehilangan kontrol terhadap policy internet yang sudah dikonfigurasi sebelumnya gitu ya. Atau kalau misalnya memang ada Captive Portal ya dia nggak bypass tuh Captive Portalnya. Kalau ada bandwidth control atau bandwidth management ya nggak pakai bandwidth management gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya root cause analisisnya, nih modem ISP-nya ini masih menggunakan default kredensial teman-teman ya. Jadi administrator tidak mengganti username atau password default modemnya gitu ya. Jadi ya bisa masuk dah kita gitu ya dengan user usil ya. Terus tidak ada restriction akses ke manajemen API modem. Nah, nanti kita akan coba bahas ya terkait restriction akses, atau kita akan terapin akses control list teman-teman ya. Jadi IP manajemen modem ISP masih dapat diakses langsung dari jaringan WiFi internal. WiFi internal itu artinya ini teman-teman ya, EG gitu ya, network yang di bawahnya EG gitu ya. Oke, case topologinya kita simpel aja teman-teman ya. Jadi topologinya itu di atas ini ISP modem teman-teman ya. Terus kemudian ada modem bridge. Ini jadi ada report ya teman-teman, case ya dari user. Terus kemudian saya tes di tempat saya gitu ya. Nah, kebetulan topologi ini yang dipakai di tempat saya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, dan ini kurang lebih sama di tempatnya customer ya. Ada modem ISP di mana IP-nya ini 1.1 teman-teman. Ini dia aktif di DHCP service. Terus kemudian dari modem ISP ini posisinya ada di rumah tetangga ya teman-teman. Jadi saya internetnya barengan sama tetangga gitu ya. Terus di tempat saya ada modem juga, modem bekas-bekasan gitu ya. Saya bikin bridge di mana IP-nya saya set 1253. Nah, objektifnya adalah dari point of view bawah di mana IP-nya 10.10.252.0/24 agar tidak bisa mengakses IP 1.252 sama 1.1 teman-teman, baik ICMP atau ping, baik yang HTTP atau HTTPS teman-teman ya. Itu ya objektifnya ya. Jadi kalau ngelihat dari topologinya teman-teman ya. Oke ya, kita ke next slide-nya. Jadi nanti flow-nya adalah user ya,
user ini connect ke access point ya, di mana access point ini ada gateway-nya di Easy Gateway 105G ya, di mana ini sebagai router atau sebagai gateway. Terus kemudian ada modem bridge-nya ini 1.253, nanti kita akan coba akses list teman-teman dari EG, di mana nanti perangkat user laptop atau HP itu nggak bisa reachable ke IP 1.253 untuk service ping sama service HTTP dan HTTPS ya, ke IP 1.1 juga teman-teman ya. Nah ini secara fungsi EG ini ya teman-teman, dia running DHCP, running NAT gitu ya, ke arah WAN-nya ini running NAT gitu ya, terus ada firewall atau security basic lah ya teman-teman, ada apps control, URL filtering, terus bandwidth control teman-teman, dari point of view user bandwidth-nya bisa di limit ya, terus juga kita bisa monitoring user-user yang connect ini di sisi EG teman-teman ya. Oke. Nah, solusinya teman-teman dari case yang tadi dijelaskan di atas, kita akan coba salah satunya itu yang pertama kita ganti seluruh default password modem ISP, teman-teman. Nah, tapi dari point of view user ya, dari point of view user tetap masih bisa nge-ping, masih bisa akses ke web GUI-nya ya, walaupun passwordnya diganti gitu ya. Terus kemudian yang kedua disable remote management ya, modem ISP-nya gitu ya. Kayak HTTP, HTTPS-nya di disable gitu ya. Nah, yang akan kita bahas nih poin nomor 3 teman-teman ya. Kita akan restrict atau kita akan terapkan ya IP modemnya ini kita pakai access list. Jadi nanti dari point of view user di mana segmennya 10.10.252 nggak bisa ngakses ke IP modem teman-teman. Terus opsional nomor 4 ini ya di disable aja WiFi bawaan modemnya gitu ya. Biar orang nggak sniffing ke situ ya, ke WiFi bawaan modem gitu ya. Oke, kita sih fokusnya di poin nomor 3 ya teman-teman. Kita akan coba restrict akses IP modemnya kita pakai ACL. Oke, kita akan coba configuration ya. Ada beberapa step nanti kita akan coba config, terus kemudian kita akan testing ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bisa dari Ruiji Cloud teman-teman ya. Ini via Ruiji Cloud. Jadi step yang pertama kita ke device-nya, terus kita ke gateway atau kita ke routernya di mana di tempat saya EG 105G versi 3 teman-teman. Nah, ini IP-nya 1.251 ya ke arah WAN ya, ke arah atas ya. Ada di configuration terus di ACL. Nah, nanti kita create ya teman-teman. Kita klik add baru nanti kita create ya di situ ya. Nah, ini ketika udah nyala ya, udah di disable ya, ini yang 1.253-nya saya enable jadi bisa replay. Kalau yang 1.1 saya aktifin gitu, jadi nggak bisa replay teman-teman ya di capture-an ini ya. Nah, ini konfigurasinya yang via web teman-teman, yang tadi kan via Ruiji Cloud ya, yang ini. Nah, yang kedua ini ada opsi via web di mana teman-teman udah familiar ya, masuk ke eWeb ya, terus ini bentukan daripada sound ya. Jadi kita masuk ke gateway-nya, terus ke behavior, access control, nanti kita create-nya bentukannya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini di capture-an saya, ini protokolnya ICMP. ICMP itu ping ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman nih advanced setting-nya, establish-nya sama related-nya ini di checklist ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tunneling-nya itu bukan tunneling ya, koneksi ke destination IP-nya itu udah establish ya, udah ada koneksi. Nah, dia akan diblok ya teman-teman. Triggernya kayak gitu ya. Related tuh artinya network yang masih satu jaring, masih satu network gitu ya, masih satu koneksi gitu ya, related gitu ya teman-teman. Nah, ini nomor 4 di add baru nanti muncul nanti kayak gini teman-teman. Ini protokol type-nya CMP untuk ping. Nanti protokol ada TCP, UDP ya teman-teman. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Saya kayak port 443, port 80 nanti kita testing. Oke ya. Nah, ini nanti testing flow-nya adalah ketika modem utama ya, modem utamanya nggak bisa diakses, port ICMP ya, protokol ICMP sama port 80 sama 443, internetnya tetap bisa jalan teman-teman. Jadi kita ngeblok ya, kita ngeblok hanya hanya protokol ICMP dan service 80 dan 443 aja teman-teman. Sisanya internet dan lain sebagainya masih tetap bisa jalan ya. Gitu ya. Oke, kita sekarang akan langsung ya, kita masuk ke Ruiji Cloud-nya teman-teman. Nah, ini bentar ya, saya masuk ke Ruiji Cloud-nya dulu. Ruiji Cloud login ya. Ini udah familiar ya teman-teman ya.
Luigi Cloud. Saya dulu ya. Nah ini case-nya di customer teman-teman, tapi saya testing dulu di tempat saya begitu ya. Karena customer-nya juga infonya ini teman-teman ya, lagi nggak di lokasi Bang gitu ya. Ini berawal dari WhatsApp ya, kita coba verifikasi lah ya sama customer-nya, kita tektokan sama customer-nya ya, minta waktu gitu ya. Setiap ada changes kita komunikasi ke customer-nya ya. Sebentar, di mana ya? Bukan yang ini. Mana ya? Bentar teman-teman ya. Anggi, nah ini Mas Anggi nih. Nah gini ya. Sebentar, kita dari atas ya teman-teman ya. Nah berawal dari sini teman-teman. Assalamualaikum Mas, Mas mau tanya di Project Luigi klien saya maunya dari VLAN hotspot gitu ya, dan VLAN CCTV supaya tidak bisa mengakses modem Telkom teman-teman ya. Jadi tujuannya itu biar bisa nggak akses modem Telkom. Saya buat di ACL apa sudah benar ya maksudnya. Jadi dia sudah buat gitu ya. Nih dia juga sudah jalan ya teman-teman, sudah di-create sama dia, tapi belum bisa nih gitu infonya gitu ya. Soalnya ada tamu-tamu nakal Mas, kalau bisa akses modem dia buat SSID di modem untuk bisa diakses suka-suka gitu ya. Kondisinya saat ini saya sedang tidak di lokasi, jadi tidak bisa tes apakah ACL-nya jalan atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, ini saya respon ya, Waalaikumsalam, modem Telkomnya broadcast SSID gitu ya. Iya diaktifkan sama klien usil Mas gitu ya. Tahu password dong usernya. Iya Mas, soalnya masih user dan password modem bawaan Telkom gitu ya teman-teman ya. Oke, ini saya ceritain gitu ya, modem ini topologinya gini ya Pak, modem Telkom, EG, switch AP gitu ya. Iya, supaya klien dari AP tidak bisa akses login page modem Telkom gitu ya. Oke, ini saya langsung ke bawah ya teman-teman. Ya biasanya seperti biasa ya kita sebagai tipo sales ya kita minta share project ya teman-teman, berupa link. Nah ini customer-nya share project ya. Sanggi izin ya saya record videonya, nggak apa-apa ya. Ini sebagai lesson learn buat teman-teman kalau misalnya memang kebutuhan untuk ACL ya. Bukan nggak bisa di-ping Mas, tapi nggak bisa akses login page-nya aja gitu ya, IP-nya ini gitu ya. Nah ini biar nggak bisa di-ping ke IP mana nih Mas? Oh jadi login page-nya aja kalau ping tetap gitu ya. Ini ya Mas project-nya gitu ya teman-teman ya. Ya betul Mas, nah ini nih. Dari segmen mana nih gitu ya teman-teman ya, udah nangkep ya case-nya ya. Jadi kita akan coba di tempat saya. Nah ini oke ya, face ya teman-teman. Nah ini ya. Kalau dilihat teman-teman manajemen IP-nya saya ini 1.25. Kalau misalnya teman-teman nge-refer ke topologi ya. Nah ini topologi ini posisi saya di sini, Luigi EG ya. Luigi EG ini 1 titik sekian, di mana kita akan coba simulasi IP yang akan kita blok adalah 1.1 dan 1.25 teman-teman ya. Sebelum kita config, kita coba tes ping dulu teman-teman ya. Saya coba split tab. Ini saya ping ke ping 192.168 1.1 minus T. Minus T teman-teman, ini bisa ya. 192.168 1.253 ya. 1 titik. Sorry 1 titik. Ini koma 1.253 ya. Ya, ini udah bisa ping semua, saya verifikasi juga dia satu-satu apakah bisa 192.168 1.1. Ini bisa akses 192.168 1.253. Ini bisa diakses dua-duanya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan config ACL di mana dia pingnya nggak jalan ya. Ini pingnya kan masih replay. Dan port HTTP dan HTTPS-nya ini nggak mau teman-teman ya. Oke ya, kita coba config. Pertama dari Luigi Cloud dulu teman-teman ya. Cukup simple untuk konfigurasinya di sini di configuration. Terus di security teman-teman ya, ada ACL di sini ya. Kita create add. Ya, kita create add. Nah, ini ACL tipenya mau MAC atau IP teman-teman. Nah, ini kalau IP ya. Ini saya mau blok 1.1 ICMP atau ping gitu ya biar gampang. Ping ya. Setelah itu intranet teman-teman ya. Ini kita deny.
Protokol tipenya ICMP teman-teman. Source IP address-nya subnet mask ya, kita gini aja 10.10.252.0. Subnet masknya /24 teman-teman. Destination-nya kita single IP teman-teman ya. 192.168.1.1 ya. Nah ini time periodnya ya, kita ini teman-teman, ini enaknya Luigi, kita bisa mainin ACL-nya, bisa kita pakai time period ya, all time aja kita dulu sebentar. Nah jadi konfigurasi ini teman-teman untuk ngeblok ICMP atau ngeblok ping ke IP 1.1 dari mana ya, source IP-nya dari segmen ini teman-teman, dimana kalau misalnya kita lihat ya IP saya, bikin CMD lagi ya, IP saya tuh IP segmen itu teman-teman, IP config, nah ini 10.10.252 sekian ya. Jadi nanti laptop saya diharapkan nggak bisa ngeping gitu ya teman-teman ya. Kita apply ya. 1.1 baru 1.1 berarti nanti yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Yang 253-nya nggak ke impact, kita oke dulu ya. Nah, lihat teman-teman ya, destination port unreachable ya untuk 1.1 ya. Nah, ini teman-teman ya. 1.1 udah nggak bisa ngeping. Tapi kalau kita verifikasi 1.1 dia masih bisa untuk yang HTTP-nya teman-teman ya. Ini kan secure ya, HTTP ini ya. Nah sekarang kita coba config untuk yang HTTP-nya ya. Ini blok ping ya. Kita bikin lagi IP base namanya blok HTTP blok 1.1 HTTP gitu ya teman-teman ya. Apply itu intranet teman-teman ya. Jadi apply-nya tuh ke trusted ya. Apa ya, kalau di firewall itu trusted atau intranet begitulah, ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, rule tipenya kita deny, protokolnya nah ini TCP UDP teman-teman. Source IP-nya subnet mask kita 10.10.252.0/24 teman-teman ini. Nah, origin portnya, nah ini single port, kita kasih IP port 80 teman-teman. Destination IP-nya, nah ini single IP teman-teman ya, 192.168.1.1. Destination portnya juga kita single port, portnya port 80 teman-teman ya. Jadi konfigurasi ini teman-teman, kita mau ngeblok ke IP 11, servisnya servis HTTP, kita deny teman-teman ya. Protokol tipenya TCP UDP atau TCP juga bisa teman-teman ya. Nah, source yang akan diblok ya dari IP segmen 10.10.252/24 ya. Origin portnya ya kita single port ya, port 80 ya. Destinationnya ini sebenarnya juga nggak apa-apa ya, tapi ini single port aja teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, ini time periodnya all time aja, kita oke ya. Oke, kita oke, ada dua ya teman-teman, satu nggak bisa ping sama nggak bisa HTTP ya. Ini Ctrl C dulu. Nah, ping nggak bisa ya, nggak bisa, ini Ctrl C, ini aman ya 253. Ini kita refresh ya teman-teman, yang 1.1 kita refresh. Ini port 80 ya dia. Masih bisa teman-teman, sebentar ya, masih bisa ini. Tuh masih bisa. Bentar dulu. Bentar. Ini ya teman-teman ya. Ini yang 253 pingnya harusnya jalan. 253 pingnya jalan ya. Karena disable. Ini juga saya disable juga ya. Ini pingnya harusnya nyala ya. Oke, ping nyala ya, 11.1253 nyala. Terus saya coba servisnya ya. HTTP nyala, HTTPS. Memang nggak ada HTTPS kali dia. Ini HTTP nyala, HTTPS nyala juga teman-teman ya. Kalau ini mungkin nggak ada HTTPS ya. Oke, sekarang kita coba aktifin ya ACL-nya teman-teman ya. Edit, kita nyalain. Oke. Aktif statusnya, kita coba nyalain. Klik OK. Udah ya, nyala ya teman-teman ya. Ping harusnya mati. Unreachable, juga unreachable teman-teman, oke. Terus dari service HTTP loading lama dia, ini juga sama loading, ini juga sama loading, ini nggak jalan teman-teman. Nah
saya kurang tahu ya, log-logan hit log-nya itu atau log-nya itu di mana, saya belum tahu nih yang again nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ngecek log-nya dia ada di mana ya. Kalau di firewall kan kita bisa lihat, session log ya. Kalau di sini saya belum tahu nih, di mana lognya ya teman-teman ya. Maksudnya ke hit gitu, yang ACL ini tuh ke hit gitu ya, nih nggak bisa nggak bisa kita untuk verifikasi. Nah ini nggak bisa ya teman-teman ya, ini juga nggak bisa ya. Oke, jadi jalan ya, cukup simpel teman-teman ya. Jadi ini all protokol ya teman-teman, semua protokolnya di-disable ya. Oke ya teman-teman ya, balik lagi ke sini ya. Oh ya untuk internetnya ya, ya kita pastiin ini juga udah bisa internet ya teman-teman ya. Mas.com ya. Mas.com udah pasti bisa internetan ya teman-teman ya. Aman ya, speed test juga. Speed test. Jadi nggak ngaruh ya teman-teman ya. Hanya di disable protokolnya aja ya. Kalau untuk internetnya tetap aman ya. XL ini First Media diakuisisi sama XL teman-teman. Oke, running ya, tetap ya. Oke teman-teman, jadi case-nya cukup unik, tapi kalau misalnya kurang jeli ya, kita agak sulit juga untuk ngebloknya ya teman-teman. Oke, semoga videonya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Follow video tutorialnya dan see you in the next video. Terima kasih.